Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa MHTV dimanapun Anda berada saat ini. Bahagia rasanya saya Anzanisa dapat kembali berjumpa dengan Anda. Tentunya dalam perjalanan acara Sambatan Ati yang akan hadir pada hari ini hingga nanti merapat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Ustadz Ahmad Syukron MPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi Ustadz ya, yang kedua kalinya ini. Iya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan tema kita pada pagi hari ini Ustadz yaitu mengangkat anak kecanduan gadget gitu ya. Iya, karena memang teknologi sekarang semakin berkembang. Anak kecil pun sudah nggak mau kalah dengan orang tuanya, dengan kakaknya, begitu Ustadz ya. Nah ini sebenarnya dengan adanya anak yang kecanduan gadget, ini apakah menjadi sesuatu yang negatif untuk orang tua atau justru malah menjadi sesuatu yang positif karena anaknya jadi nggak ketinggalan zaman gitu Ustadz? Gimana Ustadz? Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, acara Sambatan Ati ini. Anak merupakan anugerah dari Allah ya. Jadi dan sekarang ini kan zamannya sudah zaman maju, istilahnya apa ya, termasuk gadget ini menjadikan sebuah keniscayaan atau suatu keharusan bagi hampir semua orang ya. Dan anak-anak kita itu adalah yang istilahnya lahir di saat generasi anak-anak generasi yang lahir saat teknologi sudah canggih. Beda Sementara dengan orang tua dulu. Kita dulu itu adalah, kalau saya mengistilahkan adalah urban technology. Jadi kita lahirnya itu tidak, ya sorry saya kan lahirnya tidak era teknologi maju. Jadi sehingga untuk teknologi itu hal-hal yang seperti itu di antara gadget itu kita masih harus belajar dengan sungguh-sungguh keras. Agar tidak ketinggalan. Dan sementara anak itu sudah generasinya, ketika generasinya kan mudah untuk menyesuaikan diri, belajar. Dan ini sering anak itu lebih canggih untuk persoalan ini dibandingkan orang tuanya ini. Persoalan itu dari awal memang secara generasi memang anak kita mendukung. Yang kedua, persoalan kadang-kadang adalah orang tua yang terlalu sibuk. Ya, wajar orang tua sibuk karena semata-mata ingin memenuhi kebutuhan. Nah, memenuhi kebutuhan ini apa? Diantaranya agar anak tidak ketika sepi ditinggal orang tua itu memberikan apa? Ganti, memberikan ganti orang tua. Ya bentuknya adalah teknologi karena generasinya adalah generasi teknologi. Diantaranya gadget ini ya. Ya maka apa? Anak akan menjadi asik dengan dunianya. Yang itu adalah dunia-dunia yang maya, saya katakan gadget kan dunia maya kan ya. Sehingga anak ini asik sekali dengan apapun namanya. Ketika itu sudah kecanduan, berarti itu sudah over, berlebihan. Jangankan masalah gadget ya Mbak, beribadah terus saja itu juga, sholat terus itu tidak baik, apalagi berlebihan ya. Iya, kita kan tidak mungkin hidup itu sholat terus saja, ya itu harus balance, harus berimbang. Maka anak pun kecanduan gadget ini juga tidak baik kan gitu. Maka orang tua harus bijak mensikapinya, inilah bagaimana ini. Jadi ada peran-peran orang tua di balik itu semua Ustadz ya. Ya, jadi kalau misalnya ditarik ini kira-kira apakah memang mempunyai lebih banyak ke positifnya atau justru negatif ini Ustadz? Kalau namanya kecanduan itu pasti negatif ya. Teknologi di antara gadget ini dibutuhkan memang untuk zaman seperti ya, lebih-lebih generasi muda, bukan masalah ketinggalan zaman atau tidak, tetapi seolah-olah waktu ini berjalan cepat sehingga dibutuhkan teknologi yang di antara gadget ini. Maka itu sisi positifnya, tetapi sisi negatifnya ketika anak itu sudah asik yang namanya kecanduan, justru secara sosial dia akan tidak peka dengan lingkungannya. Ini bahayanya sering ini justru persoalan ini dibawa di meja makan bersama orang tua, justru anak asik dengan gadgetnya. Terkadang orang tua ajak diskusi gitu jadi udah nggak nyambung semua gitu. Jangankan diskusi, ngobrol aja nggak nyambung. Dengan temannya juga begitu. Yang diajak komunikasi justru yang jauh, yang dekat tidak berkomunikasi dengan baik. Itu dampak salah satunya
apa yang bisa kita lihat dari kecanduan gadget ini. Jadi sebenarnya kalaupun anak masih kecil, mungkin kalau memang dibutuhkan untuk memakai gadget seperti mungkin handphone untuk agar tahu bagaimana kabarnya nak sekarang, itu masih tidak masalah Ustadz ya? Tidak masalah. Walaupun masih kecil Ustadz? Ya kan usianya itu apa istilahnya kecil itu relatif ya. Kalau anak usia 2 tahun belum bisa manfaatkan. Ketika anak SD atau apapun ya, suatu saat dia sekolah, tapi tetap harus ada pembatasan. Bagaimana? Ketika nanti perlu dijemput orang tuanya atau sekolah mungkin pulang lebih awal karena gurunya ada sebuah keperluan mendadak atau mungkin di sekolah itu ada rapat, kemudian anak harus minta dijemput orang tua. Sementara mungkin ada sekolah yang fasilitas telepon kurang mendukung sehingga dibutuhkan alat komunikasi ini. Tetapi kadang sekolah pun ada yang melarang anak untuk membawa seperti handphone seperti itu. Betul. Iya. Kembali lagi dunia anak itu kan apa istilahnya serba ingin tahu. Iya. Apa sih ini? Yang akhirnya dan mereka kembali lagi saya katakan adalah generasi IT, sehingga adik udah akhirnya ketemu hal-hal yang negatif tadi, sehingga belajar contohnya misalkan situs-situs yang negatif itu ya? Justru mereka tanpa pendampingan dari orang tua, akhirnya ya anak akan coba-coba. Pertama lihat gambarnya, kemudian baca, kemudian bagaimana di dunia nyata. Dan itu tidak dikomunikasikan dengan orang tua, inilah yang bahaya kan itu. Jadi memang orang tua sangat penting untuk mendampingi anaknya. Kalau perlu sesekali handphonenya diperiksa begitu Ustadz ya. Ya baik, nanti kita akan lanjut lagi Ustadz. Untuk Anda pemirsa MHTV, tentunya nanti Anda bisa bergabung seperti biasa di nomor telepon 031 5966942 atau juga bisa melalui SMS di 0888 3233 532. Berbagai jenis masakan dari 6 kontinen negara yang berbeda. Diciptakan 6 chef spesialis. Masakan Korea, Indonesia, Western, Chinese, dan Japanese. Dalam hubungan persahabatan yang akan menghasilkan makanan penuh cita rasa. Six Cook Brothers, Minggu pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Musik nomor 1 favorit Anda hadir di sini. Tangguh, tangga lagu 10. Pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Hatiku berdebar saat kau menatapku. Pemirsa, Anda kembali bersama kami tentunya dalam perjalanan acara Sambatan Ati hingga nanti merapat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Anda sudah bisa bergabung di nomor telepon 031 5966942 atau juga bisa melalui SMS di 0888 030 15140. Ya, untuk tema kita mungkin untuk pemirsa yang baru saja bergabung ya, yaitu anak yang kecanduan gadget begitu Ustadz ya. Memang tadi sudah disampaikan kalau sudah namanya kecanduan itu sudah pasti negatif. Karena sesuatu yang berlebihan memang tidak baik Ustadz ya. Nah, ini mungkin ada kesalahan pada orang tua untuk menyikapi anak-anak yang memang sangat demen banget dengan gadgetnya begitu ya, sangat menyukai gadget. Bagaimana Ustadz? Beberapa kalau saya mengatakan kesalahan ya boleh dikatakan kesalahan, tetapi mungkin juga karena orang tua itu tidak menyadari bahwa dirinya terlalu sibuk.
bagaimanapun kehadiran orang tua secara fisik ya itu tidak bisa digantikan dengan alat apapun. Contoh begini, orang tua yang jauh dari anaknya, walaupun setiap hari berkomunikasi lewat telepon, ya baik, tetapi itu tidak bisa menggantikan ketika orang tua bertemu langsung. Iya. Makanya kalau di negeri kita itu ada tradisi namanya mudik ya, yang itu setiap tahun, dan itu tidak bisa tergantikan karena semata-mata untuk bertemu. Nah, disinilah kesalahan salah satunya, orang tua itu justru, saya pakai bahasa tanda petik, menyogok atau menyuap anak yang rewel ketika ditinggal bekerja, atau karena orang tuanya terlalu sibuk sehingga rewel. Orang tua, supaya anak saya diem, kasih saja dibelikan gadget. Ya ini saya mengistilahkan adalah menyogok atau menyuap anak. Iya. Nah, Ustaz, sebelumnya mungkin yang dimaksud dengan gadget di sini seperti apa saja, Ustaz? Yang handphone atau kemudian iPad dan lain-lain, BlackBerry, smartphone gitu ya, dan smartphone dan lain-lain itu. Iya. Dan itu kan bisa dibawa kemana-mana. Portable ya seperti. Ya tadi menyogok. Yang perlu dipahami sekali lagi bahwa keberadaan atau kehadiran orang tua secara fisik itu tidak bisa tergantikan dengan komunikasi apapun. Ya. Walaupun mungkin bisa video call gitu saat ya, tetap beda. Tidak bisa. Iya, itu yang pertama tadi menyogok. Lalu yang kedua apa kesalahan yang kedua orang tua? Yaitu orang tua kembali lagi beda generasi ya. Beda generasi ini sehingga apa? Kita ada ya semacam saya ini adalah urban IT, jadi yang sudah berpindahan. Mungkin juga karena orang tua tidak mau belajar bagaimana pemanfaatan gadget atau apapun dan penjelasan di dalamnya, sehingga apa? Orang tua tidak memberikan penjelasan yang baik. Nah, misalkan kalau buka ini harus pakai begini, penjelasan sejelas-jelasnya. Ketika anak suatu saat dalam tanda kutip salah memanfaatkan, nah ini orang tua perlu meneliti kan. Jadi perlu meneliti, kan mesti ada apa sih rekornya ya. Jadi apa saja yang dibuka itu, suatu saat orang tua bisa tahu dengan sengaja atau pura-pura tidak tahu apa yang dipancing dengan dialog. Apa saja tadi yang dilakukan dengan gadget ini, diskusi. Kalau membuka apa istilah internet atau apapun, ya termasuk di dalamnya apa saja yang sudah dipelajari kan itu, sehingga di situ diskusi. Kembali lagi persoalan pertama tadi apa? Perlu keberadaan atau kehadiran orang tua secara fisik. Keberadaan secara fisik, kalau diem saja tidak memberikan perhatian atau tidak memberikan penjelasan, ini juga akan memberikan anak kebingungan. Maka apa? Keberadaan ini didukung dengan selalu diskusi. Dalam hal ini kalau gadget adalah memberikan penjelasan bagaimana memanfaatkan semestinya kan itu. Jangan orang tua ya harus belajar ini kan, tidak bisa tidak kan. Iya, jadi mungkin sebelum anaknya dibelikan misalnya salah satu handphone begitu, orang tuanya mempelajari lebih dulu apa saja sih ini sebenarnya, lalu diberi penjelasan pada anaknya, Ustaz. Yang sekarang kan justru terbalik. Anak orang tuanya enggak tahu. Nah ini gimana ini? Gini loh Mas caranya. Gini mah. Iya benar Ustaz. Itu tadi ada kesalahan, jadi ada dua kesalahan orang tua. Mungkin ada lagi Ustaz? Yang ketiga yaitu orang tua karena tadi sibuk sehingga tidak disiplin dalam menjaga waktu, sehingga anak berasik-asik dengan gadgetnya itu lama sekali dibiarkan, sehingga waktu belajar berkurang, waktu makan mungkin berkurang, waktu istirahat berkurang, sehingga rasa laparnya pun hilang karena asik tadi. Ini dari sisi kesehatan juga tidak baik. Kalau belajar dan lain, akhirnya sosialnya, pergaulan sosialnya juga tidak baik kan gitu. Sehingga anak ini tidak sehat secara fisik dan psikis kan gitu. Tidak mendukung karena terlalu asik. Iya. Jadi untuk orang tua pun harus istilahnya memberikan waktu istilahnya, manajemen waktu, artinya kontrolnya itu juga tepat. Kapan saatnya gadget, kapan kan gitu. Nanti di sekolah, kalau di dunia pendidikan mungkin waktu jam belajar mungkin sudah seperti itulah. Gitu ya. Nah, mungkin kalau di rumah perlu diadakan jam belajar kan gitu. Kalau jam sekian saatnya belajar, atau mungkin jam sekian saatnya ngaji. Maghrib sampai isya saatnya ngaji, belajar Quran, kemudian setelah isya harus belajar
yang di sekolah kan gitu. Jadi istilahnya ada disiplin waktunya, Ada disiplin Ustadz ya. waktu. Oke, mungkin saat anak mempunyai waktu istirahat itu boleh lah dia bermain gadgetnya. Bahkan bila perlu ya ditemani. Ya benar sekali. Iya. Ya, untuk Anda pemirsa tentunya Anda nanti bisa bergabung bersama kami. Anda bisa bertanya pada Ustadz yang sudah ada di sebelah saya, Ustadz Ahmad Syukron, di nomor telepon 0315966942 atau juga bisa di 0888 030 15140. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Anda kembali menyaksikan Sindoron Abadikan Lapak Pemulung. Berbagai informasi pilihan yang masih segar dan baru saja terjadi dikumpulkan dari berbagai kejadian secara aktual dan siap dilaporkan setiap jamnya bagi Anda secara langsung. Sindo Roundup setiap 1 jam mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Ini dia referensi paling lengkap dunia wanita Indonesia. Referensiana pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Pemirsa, selamat pagi. Saya sapa untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami dalam perjalanan acara Sambatan Ati. Anda sudah bisa berinteraktif ya di nomor telepon 031 5966942 atau juga bisa melalui SMS di 0888 030 15140. Tema kita yaitu anak yang kecanduan gadget. Tadi Ustadz Ahmad Syukron sudah menyampaikan ada 3 kesalahan orang tua, Ustadz ya. Nah, itu tadi kalau kesalahannya. Yang mungkin banyak kesalahan, tapi yang yang seperti umumnya itu, ada 3 Iya. secara tidak langsung begitu, Ustaz ya. Iya. Nah, sebenarnya kalau untuk antisipasi atau peran orang tua yang memang anaknya ini sudah terlanjur sangat kecanduan banget sama gadget sampai-sampai mungkin nggak bisa ingat waktu seperti tadi, kurang disiplin waktu. Ini bagaimana, Ustaz, orang tua? Yang pertama, kalau anak sudah kecanduan sekali yang pertama adalah ketika anak sudah kecanduan sekali, orang tua suatu ketika perlu menjauhkan sama sekali dari gadgetnya. Oh, dijauhkan. Berarti istilahnya diambil dulu, ditahan orang tua gitu, Ustaz. Tetapi tidak semata-mata diambil. Ya. Mungkin diajak rekreasi, diajak kemana. Karena rekreasi pun dibawa nanti gadgetnya. Tadi dengan syarat itu. Oh, gitu. Nah, ayo kita rekreasi bareng, mungkin bapak ibu itu diajak keluar. Ya sederhana saja, mungkin mancing atau apa ya istilahnya. Gitu. Tapi syaratnya gadgetnya ditinggal di rumah ya, gitu, Ustaz. Pokoknya ini waktu untuk keluarga. Sudah. Iya. Terus yang kedua mungkin ada yang lagi. Yang kedua kita perlu tahu bahwa gadget yang dibawa anak itu atau kalau kita membelikan itu ya jangan terlalu mewah. Yang ada fasilitas macam-macam. Kan sebenarnya kan yang terpenting adalah untuk apa? Komunikasi. Komunikasi saja ya. Komunikasi itu yang pertama dengan anggota keluarga, yang kemudian dengan kerabat atau family, yang ketiga dengan teman, kan gitu. Ya, yang diperlukan untuk komunikasi itu apa? Biasanya kan cuma telepon dan SMS kan itu. Itu sebetulnya kan cukup. Untuk tambahan yang lain-lain kan yang itu yang menyebabkan kadang-kadang karena terlalu mewah, canggih, justru anak semakin belajar tertantang. Ini harus menaklukkan gadgetnya. Sementara orang tua tidak bisa. Artinya ya karena kalau tadi kerunya kok supaya anak diberikan yang mewah. Apapun permintaan anak, gadget yang ini, mungkin melihat temannya di sekolah. Pak atau ya teman saya itu punya yang begini-begini, saya dibelikan. Sementara ya diturutin. Ya, akhirnya saja. Yang mewah inilah menyebabkan anak selalu ini harus
harus bisa. Karena sekali lagi anak itu serba ingin tahu. Apa dibuka semuanya itu. Seperti itu. Iya. Lalu kalau seandainya anaknya Ustadz ini Iya. ibaratnya tadi ya diajak rekreasi gitu, itu kan tapi mungkin sifatnya hanya sementara 1 atau 2 hari. Lalu saat dia sudah kembali lagi di rumah, dia masih balik lagi kecanduan lagi. Bahkan kalau orang tuanya menegur, udahlah Dek, jangan lama-lama kalau mainan gitu. Terus dia ngambek, yang marah sama orang tuanya. Itu kira-kira apa yang harus dilakukan orang tua? Ngambek itu wajar ya, seorang anak ngambek Iya. sama orang tua. Yang kedua adalah kita senantiasa mendampingi anak, pendampingan orang tua. Pendampingan itu tidak semata-mata ketika anak memanfaatkan gadget, termasuk ketika anak ngambek. Apa sih persoalan yang ngambek? Kalau yang ngambek itu ya persoalan gadget, kira-kira lebih penting mana? Anak suatu ketika ditanya, "Nak, kamu lebih penting mana, gadget dengan mama atau dengan ibu atau dengan..." Kamu tidak jauh dari, akhirnya anak pun tidak ada anak yang itu yang mau ditinggal oleh orang tuanya. Sehingga ya harus dipilih, kalau tidak ya didampingi. Bila perlu dalam mengerjakan memanfaatkan gadget harus begini, itu jangan sampai anak itu lepas kontrol pendampingan itu. Selalu berdialog. Bila perlu ketika jauh di anak, ya komunikasi dengan gadget pun ya orang tua memberikan istilahnya harus seperti ini. Pendampingan itu kan termasuk dalam hal pemanfaatannya, kan gitu. Oke, baik. Untuk pemirsa MHTV, kalau Anda ingin bergabung bersama kami, Anda bisa bergabung di nomor telepon 0315966942 atau juga bisa melalui SMS di 0888 030 15140. Nah, Ustadz, ada juga yang menarik biasa dari anak kecil, Ustadz ya, saat dia mungkin gadgetnya, namanya anak kecil, mungkin dia sembarangan menaruhnya, terus habis itu hilang gitu, terus orang tuanya mau belikan, lalu karena teledor lagi hilang lagi. Nah, itu sebenarnya orang tua apakah harus sudah kamu gak usah pakai gadget lagi, atau masih terus dituruti saja, Ustadz? Begini, bagaimanapun seorang anak ada suatu ketika salah, ada suatu ketika benar. Ketika salah, anak itu juga harus diajari atau dididik untuk menanggung risiko yang sudah dia lakukan. Kalau hilang atau karena keteledorannya, dibiarkan. Artinya mungkin sampai biar anak itu mengerti bahwa tidak ceroboh. Bagaimanapun sesuatu yang ada manfaatnya, gadget itu ada manfaatnya, itu juga harus hati-hati. Anak ya perlu diajarkan tadi, kalau pendampingan kan juga hati-hati di dalam menjaga barang. Itu sebetulnya kan, walaupun itu milik anak perlu diberikan istilahnya pemahaman, pelajaran juga ya, bahwa itu adalah sebuah tanggung jawab. Bahasa agama adalah sebuah amanah dari orang tua. Baru baru diamanai barang ini saja sudah langsung hilang. Iya, tidak bisa menjaga kan itu. Jadi mungkin apakah perlu ada diberikan sanksi kecil, Ustadz? Seperti mungkin 3 bulan, jadi kamu gak usah beli gadget dulu, nanti kalau sudah 3 bulan sanksi baru. Itu selama mendidik itu perlu. Boleh, Ustadz, boleh. Dalam rangka pendidikan, suatu ketika sanksi itu. Suatu ketika orang tua juga, saya tidak mau bicara sebelum kamu minta maaf menghilangkan ini. Ini kan juga sebuah sanksi moral. Anak itu mau ndak minta maaf kan. Terus berjanji apa? Berjanji untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Itu kan sanksi moral dari orang tua yang itu bersifat mendidik. Artinya ketika dia sudah terbiasa dengan lapang dada untuk minta maaf dengan orang, dan ini bisa dibawa dalam lingkungannya, dalam pergaulan dengan teman dan dengan gurunya pun, ketika salah tidak segan-segan untuk mengakui kesalahannya, dan itu sportif kan, mengajarkan anak bertanggung jawab. Ya, baik. Jadi intinya memang untuk anak itu kita harus memberikan banyak pengertian atau pemahaman, Ustadz ya. Mungkin kalaupun diberikan gadget, kamu nanti gini ya. Mungkin ada perjanjian juga biasanya, Ustadz ya. Ada perjanjian, walaupun ya secara lisan kan. Ya, baik, nanti kita akan lanjut lagi, Ustadz. Dan untuk Anda pemirsa MHTV, jangan kemana-mana. Saya akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.
kumpulan musik nomor 1 favorit Anda hadir di sini. Tangguh, tanggal lagu 10. Pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Para pemirsa Suwan MHTV Siapa yang diberi harta, ilmu, pangkat, jabatan, kok sampai lali langarso dalem Allah, maulaika humullah. Terima kasih pemirsa untuk Anda yang masih tetap bersama kami dalam perjalanan acara Sambatan Ati. Anda bisa bergabung di nomor telepon 031 5966942 atau juga bisa melalui SMS di 0888 030 15140. Ya, Ustadz tadi kita kan sudah banyak berbicara mengenai bagaimana peran orang tua pada anak yang memang kecanduan gadget. Nah, ini bagaimana kalau seandainya di sekolah sendiri, peran guru sendiri, mungkin ada aturan sekolah itu beberapa sekolah yang mengizinkan siswanya untuk membawa handphone seperti itu saja. Tapi ada juga yang tidak boleh hingga anak itu diam-diam gitu. Nah, untuk peran sekolah sendiri bagaimana, Ustadz? Baik, sekolah itu adalah lingkungan yang kedua setelah rumah. Setelah rumah, iya. Berarti dalam hal ini bapak dan ibu guru saat itu ketika anak di sekolah adalah sebagai pengganti orang tua. Pengganti orang tua. Seorang pendidik kalau dalam istilah agama itu jasanya luar biasa. Bahkan dialah yang memberikan ilmu kepada kita, ilmu yang bermanfaat. Sehingga kalau di dalam dunia kita kan mengenal pahlawan tanpa tanda jasa. Itu sebenarnya statement yang kurang pas. Bukan berarti. Bagaimana guru? Guru pun harus punya sikap yang sama dalam hal ini di sekolah. Guru juga jangan sampai ketinggalan persoalan ini. Sekolah sudah membuat peraturan. Sekolah itu kan ibaratnya sebuah rumah sudah membuat peraturan. Mungkin tidak boleh membawa gadget. Apa betul anak itu tidak boleh membawa gadget di sekolah? Fasilitas sekolah mendukung tidak untuk berkomunikasi. Artinya dengan jumlah siswa yang sekian banyak, ratusan, mungkin ada yang ribuan, mendukung tidak mungkin telepon sekolah atau apapun yang itu untuk berkomunikasi dengan orang tua ketika hal-hal mendesak. Ketika tidak, melarang sama sekali anak untuk membawa gadget ke sekolah, itu juga bukan sebuah sikap yang bijak. Mungkin bagaimana? Ya sebagaimana di sekolah mungkin ada locker ya. Jadi yang bawa gadget untuk masuk kelas harus taruh dulu di locker. Taruh di locker. Ketika sudah selesai, ya sudah silakan. Jam istirahat dimanfaatkan kan gitu. Tetapi kembali lagi guru itu tidak hanya berfungsi di kelas saja. Ini orang tua juga tidak hanya berfungsi di kapan orang tua juga jauh, artinya kontrol juga ada. Kembali saat istirahat atau apapun itu guru juga istilahnya tidak ada salahnya guru itu bergaul dengan siswa-siswinya dalam berkomunikasi saat istirahat. Sehingga jangan jadikan jarak itu. Sehingga gadget bijak harus mensikapi ini dengan bijak. Itulah yang pertama. Ya, lalu Ustadz kalau seandainya memang ada anak yang mungkin melanggar aturan yang ada di sekolahnya ya, mungkin saat tadi disampaikan Ustadz, mungkin bisa taruh dulu di locker atau mungkin handphonenya dimatikan gitu. Nah tapi namanya anak gitu kan kadang ada yang masih saja penasaran, mungkin masih belum puas gitu, namanya juga kecanduan Ustadz ya, apalagi saat mungkin jam pelajaran kosong gitu. Nah terus dia bermain gadget, akhirnya ketahuan. Nah ada beberapa sekolah ini yang memang
langsung dikasih lagi, cuman ditegur, tapi ada juga yang sampai menahan gadgetnya itu bisa berhari-hari atau mungkin 1 minggu, dengan syarat juga orang tua yang harus mengambil. Nah, seperti itu apakah sudah betul atau mungkin masih dirasa jadi merepotkan orang tua atau gimana, Ustaz? Setiap sekolah itu punya aturan sendiri-sendiri. Bagaimana sebaiknya aturan itu yang perlu dibuat di sekolah, kembali ke harus balance, harus proporsional, dan juga tidak putus antara komunikasi sekolah dengan rumah atau guru dengan orang tua. Jangan sampai putus. Ketika anak tadi melanggar atau mungkin karena kecanduan, ya, ini lagi persoalan, tetap harus ada sanksi atau disiplin yang ditegakkan. Bagaimana disiplin yang sudah disepakati di sekolah itu? Apakah perlu menghadirkan orang tua? Ya, pelanggaran ketika sekali itu mungkin ada apa istilah, kalau di sekolah itu biasanya ada pelanggaran pertama harus bagaimana, kedua harus bagaimana, sampai ketiga itu. Jadi ada teguran yang pertama, pertama, kedua. teguran kedua. Dan itu kan ada, kalau di sekolah ada namanya kepala urusan kesiswaan atau apa ya, itu atau mungkin BK, bimbingan dan konseling, sehingga anak dibawa ke sana. Mungkin pertama bisa diberikan dulu peringatan, jangan lagi memakai gadget saat ada pelajaran, atau sambil menerangkan. Baru mungkin yang kedua mungkin lebih sudah disediakan locker. Ini kan menunjukkan apa? Anak kembali lagi tidak komitmen terhadap kesepakatan yang ketika dia masuk sekolah itu. Lalu Ustaz, kalau memang untuk anak yang sudah sangat-sangat kecanduan, caranya agar sedikitlah mengurangi agar dia tidak terlalu kecanduan, ini bagaimana, Ustaz? Yang utama komunikasi dengan orang tua. Artinya solusi ini berlaku di sekolah dan di rumah. Ketika sekolah dan rumah itu sepakat arah yang sama, ketika menangani kecanduan anak yang kecanduan gadget ini, anak akan merasa apa ya? Oh, ternyata apa yang saya lakukan ini salah. Lingkungan utama rumah dan sekolah ini kok sama. Kalau lingkungan di luar itu berarti kan pergaulan yang yang mungkin masih banyak keteledorannya, ya, jadi banyak yang lepas kontrol kan. Tetapi ketika di sekolah dan rumah ini punya arah yang sama, menangani anak kecanduan. Apa penanganannya? Ya, kalau orang tua sudah sepakat misalkan anak harus dijauhkan dari gadget untuk waktu sekian. Sekolah pun juga begitu. Artinya apa? Ketika berangkat ke rumah, berangkat ke sekolah, orang tua kan boleh bawa atau jangan dikasih gadget yang mewah-mewah tadi, yang biasa saja, yang memang untuk komunikasi SMS atau telepon. Atau mungkin pulsanya diberi sedikit. Kan itu salah satu ya. Jadi pulsanya yang bagaimanapun anak ketika beli pulsa habis juga minta orang tua kan gitu. Gitu. Jadi kalau seandainya kita berbicara juga masalah gadget nih, Ustaz, memang sebenarnya orang tua sendiri juga bingung kalau seandainya anak sendiri misalnya tadi dapat hukuman, dapat sanksi. Jadi sang anak ini gadgetnya ditahan. Itu pasti orang tua bingung. Ya, itulah kesamaan dalam arah mendidik antara orang tua dan pendidikan kan tidak semata-mata, mohon maaf, dari segi kognitif saja. Mungkin hanya semata-mata mengejar nilai UNAS kan itu. Boleh jadi UNASnya baik, tapi ketika itu tidak secara istilahnya sosialnya dia tidak baik, acuh, ini juga tidak baik kan. Sekali lagi anak perlu dididik peka terhadap lingkungannya kan gitu. Baik. Untuk Anda pemirsa MHTV, tentunya masih ada waktu beberapa menit jika Anda mau bergabung bersama kami. Anda bisa bergabung di 031-5966-942 atau juga bisa melalui SMS di 0888 030 15140.
Para pemirsa Suwan MHTV Siapa yang diberi harta, ilmu, pangkat, jabatan, kok sampai lali langar so dalam Allah, maulaika humul Berbagai jenis masakan dari 6 kontinen negara yang berbeda. Diciptakan 6 chef spesialis. Six Cook Brothers, pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di IG Referensi Indonesia. Ya pemirsa, Anda kembali bersama kami tentunya dalam acara Sambatan Ati dan tema kita anak yang kecanduan gadget. Anda bisa bergabung di 031 5966942 dan juga di SMS 0888 030 15140. Tadi kita sudah berbicara banyak mengenai peran-peran orang tua, lalu juga memang untuk sekolah sendiri bagaimana menghadapi anak yang kecanduan gadget begitu Ustadz ya. Nah sebenarnya ini mungkin yang menyebabkan anak ini hingga kecanduan gadget ini apa aja Ustadz? Baik, anak kecanduan apapun termasuk itu di dalamnya gadget persoalannya, terutama ketika anak kecanduan gadget ini, yang pertama anak itu merasa tidak punya teman. Oh, tidak punya teman? Iya, menyendiri begitu merasa sendiri. Kan itu, merasa tidak punya teman. Iya, iya. Kembali lagi, manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang individu dan makhluk sosial. Mungkin secara sosialnya dia lemah gitu. Sehingga dia asik dengan kesendiriannya. Namun juga enggak. Nah, akhirnya yang ada itu ya gadget itu. Jadi asik sekali dengan gadget. Sampai-sampai yang justru yang ditonjolkan itu adalah dia sebagai individu, bukan dia sebagai makhluk sosial. Maka apa? Ketika anak itu sudah merasa diri, dia ya hanya itu satu-satunya solusi. Berbeda ketika anak itu banyak teman. Oh iya. Berbeda ketika anak itu dia malah cenderung tidak banyak memanfaatkan gadgetnya. Dia akan bergaul, entah itu main sepak bola atau mungkin berenang, olahraga, yang itu justru bisa memacu prestasi anak itu. Atau juga bisa belajar bersama, belajar kelompok, dan itu sebenarnya untuk anak menjadi makhluk sosial kan di sekolah maupun di rumah didukung itu. Oke, baik. Ada yang sudah bergabung? Assalamualaikum. Halo. Halo. Iya, assalamualaikum Ibu Airin di Surabaya, silakan Ibu. Oh iya, waalaikumsalam warahmatullahi. Ini pertanyaan mungkin terkait dengan pernyataan Ustaz Sukron tadi. Bagaimana sekolah itu tetap menyambung hubungan baik dengan pihak rumah gitu ya? Iya. Supaya kalau ada permasalahan-permasalahan bisa cepat diselesaikan. Kebetulan saya ini baru menyekolahkan anak saya di negeri ya. Kalau sebelum-sebelumnya kan anak saya di sekolah Islam yang memang intens gitu hubungan antara orang tua dengan pihak sekolah itu. Nah ini saya rasakan di sekolah negeri ini anak saya tuh benar-benar nggak ada komunikasi gitu, dan anaknya sendiri juga merasakan kayak gitu. Kebetulan dia sudah SMA gitu ya, jadi kan mungkin kritisnya itu juga sudah ada gitu ya, sehingga dia mengatakan kalau saya tanya gimana sih gurumu itu begini dan begitu gitu ya, itu akhirnya dia ngomong nggak ada hubungan antara guru sama murid itu yang sifatnya mungkin yang dia rasakan dari TK dulu sampai SMP-nya itu nggak dia rasakan. Seperti itu mungkin yang saya tanyakan. Mungkin ini lebih kepada curhat ya. Siapa tahu mungkin ada solusi dari Ustaz Sukron atau mungkin ini bisa disebarluaskan gitu ya, supaya anak-anak itu kasihan gitu kalau mereka itu hanya didekati dengan tugas seperti itu saja gitu. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Arin. Ya, bagaimana Ustadz? Ini kasus umum yang banyak terjadi dan sering saya jumpai. Jadi mohon maaf, ini bukan semata-mata sekolah negeri atau tidak. Kalau di sekolah Islam itu memang komunikasi antara sekolah, guru dan orang tua itu intens. Boleh dikatakan sangat intens. Dan sementara di sekolah negeri tidak hanya SMA yang putranya Bu Arin ini, tapi juga di SD pun juga banyak terjadi begitu. Sehingga tidak sedikit orang tua itu sekarang walaupun mengeluarkan
dana yang cukup besar untuk pendidikannya, artinya orang yang tua sadar lebih baik disekolahkan yang memang sekolah itu perhatian terhadap putra-putrinya. Guru bisa menjadi orang tuanya. Bagaimana ini sebaiknya? Lah ini kan persoalannya. Ini juga kalau sudah menyangkut sekolah negeri, tentu saja ini sudah menjadi wewenang pihak pemerintah kan gitu. Guru sudah ada sertifikasi. Harapannya dengan guru disertifikasi yang itu ada tambahan tunjangan, guru itu bekerja secara optimal. Artinya apa bekerja secara optimal? Guru itu sebagai pengganti orang tua. Mohon maaf, guru itu bukan hanya sebagai pemberi ilmu, tetapi apa? Juga memberikan ilmu. Maksud saya adalah ilmu yang dalam rangka kaitannya dengan UNAS atau seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Tidak semata-mata itu. Guru adalah memberikan pemahaman bagaimana cara bergaul dengan baik. Kalau bahasa Jawa itu guru itu kan digugu dan ditiru ya. Yang digugu itu omongannya, artinya apakah kalau dia guru matematika tidak semuanya harus dibawa ke dunia matematika kan? Atau kalau guru tidak semuanya dibawa ke dunia fisika atau sejarah, tidak. Bagaimana pergaulan ini? Dan jangan lupa guru juga harus menjaga komunikasi dengan orang tua. Ketika mohon maaf anak tawuran tawuran di luar itu kan sudah lepas, itu sudah pulang dari, tidak bisa seperti itu. Kan alhamdulillah ya di Surabaya tidak ada. Ketika ditanya bagaimana sekolah, itu sudah bukan tanggung jawab sekolah. Karena apa itu? Walaupun itu tidak pakai seragam sekolah, itu sudah bukan tanggung jawab sekolah karena anak sudah lepas. Kembali lagi, ketika anak di luar sampai melakukan itu, berarti ada kegagalan di dalam mendidik anak. Tugas guru sekali lagi tidak hanya agar anak itu lulus ujian nasional, memberikan bekalan untuk masa depannya. Kalau menurut Imam Al-Ghazali, itu hanya untuk orang tua. Anakmu itu bukan anakmu, kamu hanya sebagai busur yang itu sebagai persiapan untuk anak panah itu melesat ke depan yang kita tidak tahu. Busur itu tidak tahu anak panah sampai kemana. Artinya apa? Busur itu hanya mengantarkan, orang tua hanya mengantarkan anak pada dunianya. Gitu. Demikian pula guru yang sebagai orang tua, mengganti orang tua di sekolah, mempersiapkan anak untuk generasi sebagaimana pada saat generasi itu. Namun Ustadz, kalau memang ada sekolah yang memang tidak aktif, seperti yang dikatakan Ibu Arin ya, apakah mungkin orang tua yang harus lebih aktif, Ustadz? Tentu saja orang tua yang harus aktif. Kalau di sekolah kan ada komite sekolah. Nah, ini peran komite sekolah itu. Komite sekolah kemudian ada masing-masing istilahnya kelas itu ada perwakilan dari seperti. Ya harus proaktif kan ini. Dan itu diberikan orang tua diberikan hak oleh pemerintah untuk melakukan istilahnya, kalau protes ya tidak ya, cross check dalam pendidikannya. Kalau tidak sampai kepala sekolah, boleh sampai dinas pendidikan itu. Dan itu terbuka. Baik Ustadz, kita nanti akan lanjut lagi. Untuk Anda pemirsa MHTV, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam perjalanan acara Sambatan Hati. Berbagai jenis masakan dari 6 kontinen negara yang berbeda. Diciptakan 6 chef spesialis. Six Cook Brothers pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Kali ini kita akan mengajak pemirsa jalan-jalan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam perjalanan acara Sambatan Hati. Ada waktu 4 menit Ustadz, mungkin bisa disampaikan kesimpulannya apa ini Ustadz? Ya, baik pemirsa.
Sambatan hati yang dirahmati Allah, tema kita adalah anak kecanduan gadget ya. Gadget. Sekali lagi kita jangan melihat gadget itu sebagai sesuatu yang menakutkan, dan juga jangan melihat sebagai sesuatu yang apa ya, sebaliknya menakutkan itu menyenangkan, sangat menyenangkan. Kita tanggapi itu sebagai wajar-wajar saja. Artinya apa? Yang namanya benda itu bisa membuat hal yang berakibat baik dan buruk. Ya. Tergantung apa? Tergantung yang penggunanya. Ibaratnya sebuah contoh, ya atau contohnya pisau itu di tangan penjahat bisa membahayakan orang lain. Tetapi di tangan seorang chef bisa membuat masakan yang enak. Artinya gadget juga seperti itu. Bagaimana memanfaatkan pisau dan bagaimana memanfaatkan gadget. Orang tua, guru harus bekerja sama dalam mengantarkan anak atau generasi yang ada di bawahnya itu untuk bisa memanfaatkan gadget itu sebaik-baiknya. Anak tidak ketinggalan zaman, tapi juga anak tidak kecanduan. Tidak kecanduan, jadi semuanya imbang. Proporsional dan imbang kan. Iya. Iya, baik Ustadz. Terima kasih Ustadz sudah hadir bersama di perjalanan acara Sambatan Hati. Untuk Anda juga pemirsa MHTV dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda, dan Anda bisa terus saksikan Sambatan Hati setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat mulai pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Anzanisa mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.